Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar setia, kisah misteri, di Shyfeless Channel, dan juga para pembaca yang setia di shyfeless.com. Kembali lagi di tengah malam, saat sang waktu berbisik dengan bayangan, saya, sang narator, akan mengajak Anda menyelusuri sebuah kisah yang terjalin dari benang-benang takdir dan legenda yang hidup di sebuah kampung di Jawa Barat. Angin malam ini terasa lebih dingin, seolah membawa kabut dari sebuah hutan bambu yang lebat, tempat di mana kenyataan dan dunia gaib berbatas sangat tipis. Di sana, di kampung Giri Harja, sebuah lagu bukan sekadar melodi, tetapi sebuah panggilan. Dan tiga sosok penari, yang telah lama meninggalkan dunia fana, menunggu giliran untuk menari sekali lagi. Mari kita duduk lebih dekat, rapatkan selimut, dan simak baik-baik, karena malam ini, kita akan mendengar desiran sang penari merah dari hutan bambu kelam. Siti Nisrina, atau yang akrab dipanggil Ninis, bukanlah orang yang percaya pada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Baginya, segala sesuatu memiliki penjelasan logis, sebuah alasan rasional di balik setiap kejadian aneh. Itulah mengapa, pada pagi yang dingin di awal Agustus tahun 2022, dia hanya bisa menggeleng kepala mendengar keluhan ayahnya. "Dek, kenapa ya kok suasana di sini sekarang agak beda? Dinginnya tuh beda banget," kata Haji Ahmad, ayahnya. Suaranya serak sambil mengendalikan laju sepeda motornya. Mereka baru saja akan memasuki sebuah jalan setapak yang membelah hutan bambu lebat, jalan pintas satu-satunya menuju SDN Harapan Bangsa tempat mereka bekerja. "Mungkin perasaan Bapak aja, Pak. Lagi hujan kan, jadi ya dingin," jawab Ninis dari belakang, menepis ucapan ayahnya dengan enteng. Haji Ahmad menggeleng, "Hente, ih, mah emang beda gitu. Dinginnya ini, dingin yang menusuk sampai ke tulang. Bukan dingin yang sejuk." Ninis tetap bersikeras, "Merente nanaon, Pak. Dede tidak merasakan apa-apa." Perdebatan kecil itu berakhir saat mereka melaju sekitar 500 meter ke dalam hutan. Deru motor tiba-tiba terdengar sangat berisik di tengah keheningan yang tidak wajar. Hutan bambu di sini sangat lebat, rimbunnya seperti atap raksasa yang menelan seluruh cahaya pagi. Bahkan di jam 5:30 pagi, suasana di dalamnya masih kelam seperti dini hari. Bau tanah basah dan daun yang mulai membusuk tercium tajam. "Berhenti, Dek," perintah Haji Ahmad tiba-tiba, mengerem mendadak. "Kenapa, Pak? Nanti ada mobil dari belakang," protes Ninis. Moal, mobil," katanya. "Enggak akan ada mobil di sini," jawab ayahnya, suaranya terdengar cemas. "Tengok ke sebelah kiri." Ninis menuruti. Di antara rumpun bambu yang tumbuh sangat rapat, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merembang. Sebuah bayangan yang seharusnya tidak ada di sana tanpa adanya sumber cahaya. Bayangan itu bergerak perlahan, menyerupai sosok manusia yang berdiri di antara pepohonan. "Itu teh bayangan gitu, Jen," bisik Haji Ahmad. "Masa sih, Pak? Jam segini ini belum ada matahari. Logikanya mana bisa ada bayangan?" Ninis mencoba bersikeras, meskipun detak jantungnya mulai tidak beraturan. Dia menepisnya sebagai fata morgana, mungkin hanya kabut pagi yang membentuk siluet aneh. Tapi di lubuk hatinya, sebuah benih ketakutan mulai ditanamkan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan tidak nyaman. Sesampainya di sekolah, mereka langsung sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Haji Ahmad sebagai kepala tata usaha dan Ninis di laboratorium. Ninis mencoba mengalihkan perhatian dari kejadian di hutan, menyibukkan diri dengan pekerjaan. Namun, bayangan itu terus menghantui pikirannya, sebuah pertanda buruk bahwa pagi itu bukanlah pagi yang biasa. Hari itu berlalu dengan ketegangan yang terselubung. Ninis pulang bersama ayahnya melewati jalan yang sama, dan alhamdulillah, tidak ada lagi bayangan aneh yang menampakkan diri. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah lelah dan sugesti yang dibawa oleh cerita ayahnya. Keesokan harinya,
Ninis kembali berangkat, kali ini sendirian karena ayahnya ada urusan lain. Dia memberanikan diri melewati hutan bambu lebat. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, bisiknya berulang-ulang seperti mantra. Namun, di titik yang sama, di mana ayahnya melihat bayangan itu, sosok itu muncul lagi. Kali ini, bukan sekadar bayangan. Ninis melihatnya dengan jelas menggunakan ujung matanya. Sosok hitam pekat yang berdiri diam di sela-sela bambu. Dan yang paling mengerikan, sosok itu bergerak, mengikutinya dari kejauhan. Ninis menggas motornya lebih kencang, jantungnya berdegup kencang sampai dia tiba di gerbang sekolah dengan napas tersengal-sengal. Kejadian itu berulang selama 7 hari berturut-turut. Setiap pagi, di jam yang sama, sosok bayangan itu selalu ada. Kadang hanya diam, kadang mengikuti dari kejauhan. Ninis menjadi paranoid. Dia sampai tidak berani masuk kerja selama 2 hari, membuat alasan sakit untuk menghindari jalan mengerikan itu. Pada hari ke-8, dia kembali berani. Rasa takutnya mulai tergantikan rasa penasaran. Dia memutuskan untuk pulang lewat jalur lain, melewati pemukiman warga yang lebih jauh dan sempit, hanya cukup untuk satu motor. Di tengah keputusasaannya, sebuah kejadian aneh justru terjadi di kampungnya sendiri. Pada sore hari, saat sedang asyik mendandani dua sepupunya, Tirani dan Dijah, untuk persiapan pawai 17 Agustusan, perhatiannya teralihkan oleh seorang wanita yang berdiri di depan rumahnya, di pinggir jalan. Wanita itu sangat cantik, kulitnya kuning langsat, posturnya tinggi semampai, dan sanggulnya rapi sempurna. Namun yang membuat Ninis terpukau adalah pakaiannya. Sebuah kebaya model zaman dulu dengan warna merah mengkilap yang dibalut dengan kain kuning emas. Perpaduan warna itu mewah dan mencolok, sangat tidak lazim untuk pakaian sehari-hari di kampungnya. Neng, itu saha sih? Mana yang mana? Tanya Ninis pada Tirani, menunjuk ke arah wanita itu. Tirani yang sedang asyik dengan ponselnya hanya melirik sekena. Nu mana? Ah, geslah sok urang beresin dulu make upnya. Engges lah bereskeun heula, engke kuneng ditingali eta siapah katanya. Ninis bingung, Tirani sepertinya tidak melihat wanita yang sama cantiknya itu. Ninis terus mengamati wanita itu. Dia tidak berinteraksi dengan siapapun, hanya berdiri sambil memegang sebuah pohon ungu di halaman tetangga, senyumnya misterius. Sejak saat itu, sosok wanita berbaju merah itu mulai sering muncul di mana-mana. Ninis melihatnya saat pengarahan panitia, saat berkumpul di warung, bahkan saat sedang di jalan. Wanita itu selalu saja ada, dengan kebaya merah mengkilatnya yang tidak pernah luntur atau kusut sekalipun. Ketakutan Ninis terhadap bayangan di hutan mulai tergantikan oleh kekaguman dan kebingungan pada sosok wanita misterius ini. Siapakah dia, dan mengapa dia selalu muncul di setiap acara kampung? Rasa penasaran Ninis pada wanita berbaju merah semakin menjadi. Dia menceritakannya pada teman kerjanya, Ali Suryadi, yang sering meminta tolong di antar belanjaan. Bang, emang di sini masih ada penari-penari? Aku jadi penasaran sama satu orang. Ali tersenyum. Banyak di sini, Nin. Mayoritas warga sini kan seniman. Apalagi yang cantik-cantik itu, banyak yang jago nari. Jawaban Ali sedikit banyak meyakinkan Ninis. Mungkin wanita itu memang seorang penari lokal yang sedang berlatih atau semacamnya. Tapi kebingungan Ninis justru bertambah saat, beberapa hari kemudian, dia melihat sosok lain. Di tengah arak-arakan karnaval 17 Agustusan, Ninis melihat seorang penari lagi. Kali ini, wanita itu memakai kebaya hijau terang dengan aksesori yang sama mencoloknya, namun posturnya lebih pendek. Beberapa saat kemudian, di perjalanan pulang, dia melihat sosok ketiga. Wanita ini memakai kebaya biru menyala, dan wajahnya mirip dengan adik salah satu temannya. 3 wanita cantik dengan kebaya model sama tapi warna berbeda. Ninis mulai merasa ini bukan lagi kebetulan. Dia menceritakan hal ini pada teman-temannya, Aditya dan Ihsan, saat bertemu di sebuah kafe.
Aku udah 3 hari ini ngeliatin cewek tilu. Cewek, tapi bajuna hampir sarua kabeh, warnanya cuma beda-beda aja. Aditya dan Ihsan hanya tertawa. Ah, siamah bakat cenah. Kamu tuh kalau lihat baju yang kamu suka, selalu terobsesi mau punya yang kayak gitu, goda Ihsan. Ninis hanya bisa tersenyum masam. Dia tahu ini bukan soal obsesi pada baju. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang janggal. Apalagi saat dia memesan kopi hitam favoritnya, aromanya berubah menjadi aroma stroberi yang manis dan menusuk. Baik dia maupun Aditya menciumnya. Ini bukan lagi masalah indera yang berbohong. Sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di sekelilingnya. Ketakutan Ninis mencapai puncaknya pada malam puncak perayaan 17 Agustusan. Panggung hiburan sudah didirikan di lapangan. Ratusan warga berkumpul, bersiap untuk menikmati dangdutan. Di barisan paling belakang, di bawah sinar remang-remang lampu, di tengah rintik hujan gerimis, Ninis melihatnya lagi. Sosok wanita berbaju merah itu berdiri di sana, menatap panggung dengan tatapan kosong namun intens. Dia tidak basah oleh hujan, seolah dia bukan bagian dari dunia ini. Pada saat itulah Ninis yakin, wanita-wanita yang dilihatnya bukanlah manusia. Suasana puncak acara semakin meriah. Lampu panggung menyala terang, musik dangdut menggelegar, dan penyanyi dangdutan yang merupakan teman lama Ninis berhasil membuat warga heboh. Di tengah euforia, Akmal, kakak ipar Ninis yang juga panitia, tiba-tiba berteriak dari samping panggung. Dek, lagu eta, dek, lagu eta. Penyanyi itu mengangguk. Boleh disebutin enggak? Bang Bung Hideng, dek. Ninis merasakan dingin yang ekstrim menyergap tubuhnya. Bang Bung Hideng. Bagi warga Jawa Barat, lagu itu bukan sekadar lagu. Itu adalah lagu sakral. Legenda mengatakan, lagu itu diciptakan untuk mengenang seorang wanita cantik yang telah meninggal, dan siapapun yang menyanyikannya dengan tidak hati-hati bisa membuka portal ke dunia lain. Bang Bung Hideng, sebadan ngeperze, Bang, bisik Ninis pada dirinya sendiri. Dia tahu malam ini akan berakhir buruk. Penyanyi itu mulai bernyanyi, diiringi kendang dan suling yang melankolis. Beberapa orang di kerumunan mulai bergidik. Ninis, yang menjadi MC, berdiri di samping pemain keyboard, tubuhnya gemetar hebat. Dia melihat sesuatu yang mengerikan. Dari bawah panggung, sosok penari berbaju hijau yang dilihatnya diarak-arakan naik ke atas panggung. Bukan dengan berjalan, tapi melayang. Wujudnya transparan, bercahaya redup, dan langsung merasuki tubuh Yeyen, salah satu panitia yang sedang berada di dekat panggung. Yeyen menjerit dan jatuh pingsan. Tidak berhenti di situ, sosok penari berbaju biru muncul dan merasuki Isla, teman Yeyen. Kedua wanita itu berteriak histeris, tubuhnya kejang-kejang. Kekacauan total terjadi. Di belakang panggung, Ninis melihat penyanyi wanita yang seharusnya menyanyi berikutnya juga jatuh kesurupan, menari-nari dengan gerakan yang tidak lazim untuk seorang penyanyi dangdut. Dan kemudian, lagu itu memasuki bagian paling mematikan. Lirik yang menjadi mantra. Banondari nu gelis, kawanti anti nu endahna. Puputon kembang kadaton jungjunan. Lamun tekautuh tipung katambang keas laksana kapit dunya. Matak paeh ngabale bangke, matak edan lelewengan. Saat lirik itu dilantunkan, semua yang kesurupan menjadi lebih liar. Mereka menjerit dengan suara yang bukan suara mereka. Ninis yang masih memegang mikrofon ikut terpengaruh energinya. Dia merasakan kekuatan aneh masuk ke dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang dingin, angkuh, dan penuh dendam. Di tengah kepanikan, Akmal berteriak, cabut semua. Cabut. Kabel-kabel listrik dicabut satu persatu. Musik terhenti secara paksa. Tapi bukan keheningan yang terjadi, melainkan suara jeritan yang lebih mengerikan. Ninis, yang masih memegang mikrofon, tiba-tiba tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Pandangannya berubah. Dia melihat wajah-wajah panik di sekelilingnya, tapi dia hanya bisa tersenyum. Sebuah senyum yang bukan miliknya. Nin, sadar. Nin,
teriak ibu Ninis dari kerumunan. Tapi Ninis tidak bisa merespons. Tubuhnya bergerak sendiri, melakukan gerakan tari yang gemulai dan indah. Padahal Ninis sama sekali tidak bisa menari. Tangannya seolah memegang selendang yang tidak ada, meliuk-liuk dengan gerakan seorang penari jaipongan profesional. Awas siarek ngahalangan aing, sebuah suara serak keluar dari mulut Ninis. Bukan suaranya, suara itu tinggi, melengking, dan penuh amarah. Awas siarek ngahalangan aing, keluarga Ninis panik. Mereka membawanya ke ruang tamu, mencoba menyadarkannya. Tapi sosok yang merasukinya sangat kuat. Ninis terus menari, matanya melotot, senyumnya makin lebar. Ibunya menangis ketakutan saat melihat wajah Ninis berubah. Wajahnya tetap wajah Ninis, tapi auranya berubah menjadi aura seorang wanita lain yang sangat cantik dan menakutkan. "Bu, itu bukan Dede." Mukanya berubah, teriak salah satu kerabat. Mereka pun memanggil Ustadz Amput, seorang tokoh agama di kampung itu. Sementara menunggu, Ninis terus berteriak dengan bahasa yang tidak dimengerti. Dalam keadaan setengah sadar, Ninis merasakan pertarungan sengit di dalam dirinya. Dia melihat sosok wanita berbaju merah di dalam benaknya, menatapnya tajam. "Rek naon sia, rek ngahalangan aing?" tanya sosok itu lagi. Ninis berusaha melawan, membaca doa dalam hati sekuat tenaga. Dia memanggil nama kakeknya, seperti yang diajarkan ayahnya untuk meminta pertolongan saat dalam bahaya. Tapi sosok itu terlalu kuat. Di luar, Ustadz Amput tiba. Dia segera memimpin doa bersama. Ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan dengan lantang. Ruangan itu menjadi medan pertempuran batin. Sosok dalam tubuh Ninis menjerit frustasi. Tubuh Ninis kejang-kejang lebih hebat. Selama beberapa menit yang terasa seperti abad, pertarungan itu berlangsung. Akhirnya, dengan jeritan terakhir yang menusuk telinga, sosok itu pergi. Ninis ambruk, lemas tak berdaya. Dia sadar di kamar, dikelilingi keluarga dan tetangga yang wajahnya penuh kekhawatiran. Keesokan harinya, Ninis baru bisa mendengar cerita lengkapnya dari ibunya. 3 penari itu adalah arwah para penari tradisional yang meninggal secara tragis saat pentas puluhan tahun lalu. Penari berbaju merah, yang paling kuat, adalah seorang penari utama yang jatuh dari panggung dan meninggal di tempat karena kepalanya terbentur batu. Mereka terikat pada lagu Bang Bung Hideng, dan setiap kali lagu itu dinyanyikan, mereka akan datang untuk menari lagi, mencari tubuh untuk dijadikan wadah mereka. Ninis mengalami trauma berat. Selama seminggu, bekas cakaran muncul di lengannya, dan tubuhnya terasa sakit seolah habis dipukuli. Tapi dia selamat. Kejadian itu mengubahnya total. Dia tidak lagi menyepelekan hal-hal gaib. Dia belajar untuk menghormati yang tak terlihat, memahami bahwa di balik setiap tradisi dan lagu, ada sebuah energi yang harus dijaga dengan hati-hati. Lagu Bang Bung Hideng tidak pernah lagi dinyanyikan di acara kampung itu. Dan 3 penari itu, akhirnya, bisa beristirahat dalam damai. Meskipun kisah mereka kini akan selamanya terukir dalam ingatan mencekam Siti Nisrina dan seluruh warga kampung Giri Harja. Terima kasih telah menyimak kisah Jangan Pernah Menyanyikan Lagu Ini. Kisah kesurupan 3 penari hantu dalam pesta rakyat hingga usai. Semoga malam Anda selalu dilindungi dari bayangan yang mengintai. Jangan lupa dukung Kisah Misteri dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikan cerita ini. Sampai jumpa di episode misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.